Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ading Rosidi, calon guru penggerak angkatan keempat dari SMP Negeri 1 Cihampelas. Saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara tentang Merdeka Belajar. Petani Peradaban, karya Ading Rosidi. Saat pagi, matahari menyapa hangat hamparan bumi. Kumulai melangkahkan kaki dengan tujuan pasti, menyambut benih-benih peradaban untuk kusemaikan di ladang pengabdian. Dengan penuh kasih sayang, untuk kutaburkan di lahan pengharapan dengan penuh keikhlasan. Kupanjatkan selaksa doa agar tercapai tujuan mulia, bahwa benih-benih itu terus tumbuh dan berkembang, menghasilkan pohon pengetahuan dan kebijaksanaan. Kulangitkan sejuta asa dengan sepenuh jiwa, agar suatu saat nanti benih itu tumbuh menjadi generasi yang berbudi pekerti, berbakti pada Ibu Pertiwi. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah upaya untuk memerdekakan manusia, baik secara lahir maupun secara batin. Sehingga dalam kegiatan pembelajaran pun, sebagai seorang pendidik kita harus dapat mengimplementasikan pengajaran yang memerdekakan anak didik. Namun, yang jadi pertanyaan kita, apakah kita sebagai seorang pendidik sudah memerdekakan anak dalam proses pembelajaran kita di kelas? Nah, pada kenyataannya kita sebagai seorang pendidik, mungkin termasuk saya, belum bisa memerdekakan anak didik dalam pembelajaran. Misalnya, kita masih menyamaratakan kemampuan anak dalam kelas, sehingga gaya pembelajaran dalam kelas pun masih disamaratakan. Padahal pada hakikatnya setiap anak itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda dan menghendaki gaya pembelajaran yang berbeda. Sehingga sebagai seorang pendidik kita harus memahami perbedaan karakter setiap anak dan menyesuaikan metode dan model pembelajaran yang dapat mewakili perbedaan tersebut. Nah, hal tersebut sejalan dengan apa yang dimaksud oleh Ki Hajar Dewantara. Maksud pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu adalah menuntun, yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, berdasarkan hal itu, maka pendidikan dapat diartikan sebagai tuntunan dalam hidup dan tumbuhnya anak-anak, agar mereka hidup dan tumbuh menurut kodratnya masing-masing. Karena pada hakikatnya setiap anak itu memiliki keunikan tersendiri. Selain itu, anak-anak juga memiliki minat dan bakat tersendiri. Sehingga sebagai seorang pendidik, kita berkewajiban untuk menuntun anak didik agar tumbuh sesuai dengan minat dan bakatnya masing-masing. Nah, dalam hal ini Ki Hajar Dewantara membandingkan pendidik seperti seorang petani dan anak didik seperti tanaman. Seorang petani hanya dapat menuntun tumbuhnya tanaman tersebut dengan cara menyuburkan tanah, memberi pupuk, memberikan air yang cukup, membasmi hama yang mengganggu, dan lain-lain. Nah, meskipun pertumbuhan padi dapat diperbaiki, akan tetapi petani tidak dapat mengubah kodratnya tanaman tersebut. Misalnya, yang ditanam itu adalah padi. Petani tidak bisa mengharapkan padi yang ditanam
itu tumbuh menjadi jagung. Nah, selain itu petani juga tidak dapat merawat tanaman padi seperti cara merawat tanaman jagung. Nah, begitupun seorang pendidik berkewajiban menuntun anak didik sesuai dengan minat dan bakatnya masing-masing. Selain itu, sebagai seorang pendidik, kita juga harus dapat mewujudkan pendidikan yang berpihak kepada anak, seperti yang diungkapkan Ki Hajar Dewantara, yaitu bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak, bukan untuk meminta suatu hak, melainkan untuk berhamba pada sang anak. Nah, maksud ungkapan tersebut adalah bahwa sebagai seorang pendidik, kita harus dengan tulus dan ikhlas mendidik anak. Tidak boleh menuntut apapun, hanya berusaha mendidik anak agar dapat mencapai kebahagiaan hidupnya sebagai manusia dan sebagai masyarakat. Merdeka belajar bukan berarti merdeka sebebas-bebasnya. Sebagai seorang pendidik, selain harus menuntun kodrat anak sesuai dengan minat dan bakat, kita juga harus bisa menumbuhkan budi pekerti yang baik pada anak didik. Dalam hal ini, Ki Hajar Dewantara menumbuhkan budi pekerti dengan cara menerapkan pendidikan karakter pada setiap mata pelajaran yang meliputi hablum minallah, yaitu bagaimana kita harus bersikap di hadapan Allah, dan hablum minan nas, bagaimana kita harus bersikap di hadapan manusia, dan hablum minal alam, bagaimana kita harus bersikap di hadapan alam semesta. Nah, selain itu Ki Hajar Dewantara juga menanamkan pendidikan karakter kebangsaan agar siswa memiliki kepribadian yang khas serta jiwa bela bangsa dan cinta tanah air. Dalam menyukseskan pendidikan anak yang merdeka, faktor lingkungan juga sangat mempengaruhi. Dalam hal ini Ki Hajar Dewantara berpendapat bahwa 3 pusat pendidikan yang dikenal dengan Tripusat Pendidikan. Nah, Tripusat Pendidikan itu diantaranya adalah yang pertama adalah lingkungan keluarga. Pendidikan penuh kasih tulus dari orang tua tanpa pamrih merupakan pendidikan yang pertama dan utama kepada pembinaan dasar anak didik. 2. Lingkungan sekolah. Secara formal merupakan titipan orang tua anak didik kepada sekolah, tempat belajar ilmu dan adab. Yang ketiga adalah lingkungan masyarakat. Nah, pendidikan anak dengan learning by doing dalam pergaulan masyarakat. Kegiatan masyarakat yang positif akan membantu membentuk watak sang anak dan harus dijauhkan dari kontaminasi pergaulan yang negatif. Nah, setelah memahami pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan di atas, menyadarkan kita bahwa pendidik yang merdeka itu adalah pendidikan yang berpihak kepada sang anak, menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak, tidak ada paksaan, dan menumbuhkan budi pekerti yang luhur pada jiwa sang anak. Nah, untuk mewujudkan itu semua, yang harus kita lakukan sebagai seorang pendidik adalah melaksanakan praktik pembelajaran yang baik yang mencerminkan pada pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan mengembangkan media dan model pembelajaran yang dapat mengubah pola pikir kita mengenai anak didik, bahwa setiap anak didik memiliki keunikan masing-masing dan menghendaki daya pembelajaran yang berbeda-beda. Nah, oleh karena itu, di akhir apa yang saya sampaikan ini, marilah kita sama-sama merubah paradigma kita dalam hal pendidikan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang merdeka, yaitu pendidikan yang berpusat kepada peserta didik atau yang disebut dengan student center, sehingga apa yang selama ini kita terapkan, yaitu pola pendidikan teacher center atau pendidikan yang berpusat kepada guru atau pendidik, dirubah menjadi pola-pola pendidikan yang menerapkan pendidikan
yang senantiasa berpusat kepada peserta didik, sehingga potensi-potensi yang ada pada peserta didik itu dapat tergali, sehingga apa yang disampaikan atau yang dicita-citakan oleh Ki Hajar Dewantara itu dapat terwujud. Sehingga apabila apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara itu terwujud, maka Indonesia bisa menjadi negara yang hebat. Mudah-mudahan bisa tercapai. Selamat menjadi guru penggerak. Mudah-mudahan kita semua dapat menjalaninya. Salam guru penggerak. Bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi saya, umumnya bagi teman-teman sesama guru penggerak angkatan keempat. Terima kasih. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.